ketemu lagi dengan saya ya. Untuk materi kedua kita di semester yang kedua ini ya, ini lanjutannya dari yang kemarin. Kalau yang kemarin kita membahas tentang kertas, hari ini kita akan membahas tentang plastik. Jadi tolong nanti materi ini dipahami, kemudian dibuat catatan di buku tulis kalian. Oke ya. Kita lanjut. Kita hari ini memahami bahan plastik. Untuk plastik sendiri itu pengertiannya adalah bahan sintetis yang memiliki bermacam-macam warna. Ini pengertian plastik dari sumber Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikutnya ada jenis-jenis plastik. Yang A ada polyethylene terephthalate. Susah namanya ya. Biasa disingkat PET atau PETE. Biasanya digunakan untuk kemasan minyak goreng dan sambal. Yang B ada high density polyethylene atau disingkat HDPE. Biasanya digunakan sebagai bahan pembuat botol susu dan galon air. Kemudian yang C ada polyvinyl chloride. Biasa disingkat dengan PVC atau V. Biasanya digunakan untuk botol sabun dan botol deterjen. Kita lanjut. Yang D ada low density polyethylene, disingkat LDPE. Biasanya digunakan untuk kantong belanja. Berikutnya E ada polypropylene atau PP, digunakan untuk membuat tempat makanan dan minuman. Yang F ada polystyrene atau disingkat dengan PS, digunakan untuk pembuatan styrofoam. Yang terakhir G itu ada other, biasanya disingkat dengan O ya. Itu untuk kemasan makanan yang terdiri dari stiren akrylonitril, disingkat SAM. Kemudian akrylonitril butadiene stiren, disingkat ABS. Berikutnya polikarbonat, disingkat PC ya, sorry. Berikutnya ada nilon. Oke, yang kedua kita mengenal sifat-sifat plastik. Yang pertama sifat dari polyethylene terephthalate atau PET atau PETE. Sifat yang pertama ada warnanya bening, kemudian tembus pandang. Setelah itu cocok untuk kemasan minuman. Yang kedua sifat dari high density polyethylene atau sifatnya HDPE. Bersifat keras, mencegah reaksi kimia antara isi dan wadah, cocok untuk kemasan susu. Berikutnya sifat dari polyvinyl chloride atau PVC atau V. Mengandung zat dithylhidroksilamin atau DEHA. Kemudian bahan dasarnya keras, lalu cocok untuk botol sabun. Oke, kita lanjut dengan bahasa yang masih belibet ini ya. Yang D itu sifat dari low density polyethylene atau LDPE. Yang pertama memiliki daya resistensi tinggi, kemudian bahan dasar fleksibel, kemudian cocok untuk pembungkus makanan. Yang E itu sifat dari polypropylene atau PP. Tahan terhadap panas, mencegah reaksi kimia, cocok untuk tempat makanan atau minuman. Kemudian sifat dari polystyrene atau PS, mengeluarkan zat stiren, sulit didaur ulang, biasanya untuk membuat styrofoam. Tahu styrofoam ya?
Kemudian yang terakhir itu adalah other, biasanya ditulis O. Ini dia. Untuk other itu ada beberapa ya. Ada stiren acrylonitrile atau SAN, itu biasa untuk kemasan makanan. Kemudian acrylonitrile butadiene stiren atau ABS itu untuk pembuatan sikat gigi. Kemudian ada polikarbonat atau PC untuk pembuatan botol susu bayi. Terakhir ada nilon, itu biasa digunakan untuk senar gitar. Kemudian setelah sifatnya, kita bahas tentang karakteristik plastik. Nah, ini karakteristik plastik. Biasanya untuk polyethylene terephthalate atau PET atau PETE, itu simbolnya yang sebelah kiri itu ya. Biasanya kalau nanti kalian ada kemasan dengan logo seperti itu berarti berbahan dari polyethylene terephthalate atau PET atau PETE. Bahasanya susah banget ya, ribet. Ini untuk kemasan yang ada tandanya kayak gini itu hanya sekali pakai, karena jika digunakan berulang-ulang akan mengeluarkan zat karsinogen yang menyebabkan kanker. Jadi kalau misalnya kalian membeli makanan, membeli minuman, kalau di kemasannya ada logo seperti ini, PET, nah itu hanya bisa dipakai sekali, besoknya nggak bisa dipakai lagi. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, ini yang kedua ada high density polyethylene, HDPE. Tuh, logonya kayak gitu, atau apanya ya? Logonya, simbolnya, tandanya ya, biasanya tuh di baliknya botol, di bawahnya botol, di bawahnya kemasan ada yang kayak gitu. Nah, ini kalau yang ada logonya kayak gitu, itu sebaiknya hanya sekali pakai juga, karena dia kan yang bahannya kan HDPE, high density polyethylene. Itu kalau dipakai berulang-ulang akan melepaskan senyawa antimoni trioksida yang nanti bisa menyebabkan kulit iritasi, kemerah-merahan kayak gitu. Yang ketiga ada polyvinyl chloride, PVC, PVC atau V. Sorry. Logonya kayak gitu, V gitu ya. Angka 3 V. Itu tidak boleh dipakai menyimpan makanan dan minuman. Jadi untuk plastik dengan kode, dengan logo seperti itu tidak boleh dipakai menyimpan makanan dan minuman karena mengandung zat diethylhidroksilamin DEH, penyebab kerusakan hati. Lanjut ya. Nah, untuk yang ini apa? Polyvinyl chloride itu ada yang kodenya 3 kayak gitu V atau 03 PVC kayak gitu ya. Itu sama. Jadi nggak boleh dipakai menyimpan makanan dan minuman karena mengandung zat diethylhidroksilamin DEH yang bisa menyebabkan kerusakan hati. Yang keempat itu ada low density polyethylene atau LDPE. Logo atau kodenya seperti itu baik digunakan untuk pembungkus makanan karena tahan reaksi kimia. Ini yang lebih aman untuk membungkus makanan ya, plastik dengan logo atau kode seperti itu, 4 LDPE. Nah kayak gitu, itu baik digunakan untuk membungkus makanan karena tahan reaksi kimia. Berikutnya polypropylen atau PP. Nah, logonya kayak gitu tuh, 5 PP. Yang ini plastik dengan logo gini itu bisa digunakan berulang-ulang karena tahan panas dan tahan reaksi kimia. Yang F itu ada polystyren atau PS. Logonya ini dia ada 6 PS. Tidak dianjurkan untuk makanan karena mengeluarkan zat stiren yang dapat merusak otak. Diingat dengan kalau ada plastik logo gitu tuh
PS itu tidak dianjurkan untuk makanan karena menggunakan zat stiren yang dapat merusak otak. Kita lanjut dengan other. Yang terakhir itu ada O. Ini biasanya untuk kemasan makanan yang terdiri atas stiren acrylonitrile (SAN). Dia memiliki perlindungan yang baik terhadap reaksi kimia. Berikutnya untuk yang other, yang lain-lain ya, plastik lain-lain, kodenya ada acrylonitrile butadiene stiren (ABS). Itu memiliki perlindungan yang baik terhadap reaksi kimia. Sama ya, hampir sama ya, cuman beda kode SAN sama ABS. Kemudian polikarbonat atau PC. Nah, ini tidak disarankan untuk makanan dan minuman karena mengandung bisphenol A, penyebab kerusakan sistem hormon. And the last, nilon, tidak disarankan untuk kemasan makanan dan minuman. Untuk logo other itu 7 other. Nah, kayak gitu. Oke. Untuk plastik, pengetahuan tentang plastik saya rasa cukup ya sampai di situ. Seperti yang kemarin, untuk yang kertas saya kan juga menyampaikan ada beberapa contoh kerajinan yang terbuat dari kertas. Untuk kerajinan dari kertas, saya mengutamakan yang kertas bekas. Jadi didaur ulang kayak gitu. Kalau di sini nanti juga sama, kerajinan dari plastik itu saya mengarah kepada plastik yang sudah dipakai. Jadi kita bikin ulang, kita daur ulang biar jadi produk yang baru, bisa dipakai lagi. Jadi tidak menimbulkan banyak limbah ya. Ini contohnya yang pertama ada, kalian bisa bikin lampu dari sendok plastik. Berikutnya ada celengan dari botol plastik juga, botol bekas ya tuh ya. Nah, yang ini bisa dipakai kotak pensil. Dan ada tas. Ini tas dari plastik. Ini kalau nggak salah ini ya, dari tutupnya air minum kemasan yang gelas itu. Nggak boleh sebut merek ya, nanti sangkanya iklan. Tapi nggak, ini sebagai contoh, bukan iklan. And then ini bisa kalian bikin sebagai tempat pensil di meja belajar kalian. Ini sorry, ini kita tidak iklan ya, jadi hanya contoh aja. Kemasannya bisa dibikin bunga, jadi nggak dibuang gitu aja, karena kan plastik itu kan susah ya, kalau mau diuraikan kan susah. Jadi dia butuh waktu yang sangat lama sekali, berjuta-tahun untuk bisa terurai, sehingga nanti bisa menumpuk. Kalau kalian bisa mengolahnya menjadi barang yang bagus, bisa punya nilai jual, nah nanti bisa buat usaha. Berikutnya, nah ini ada payung. Ini nggak iklan juga sih, cuma ini memang kemasan dari produk cuci piring ya, cuci piring, cuci gelas kayak gitu. Ini bunga dari kertas kresek biasa tuh. And then, nah ini dari botol bekas, bisa dibikin pot. Sekarang lagi musimnya tanam bunga, kalian bisa tuh bikinin mau papa kalian kayak gini tuh. Kalau yang bagi yang mamanya suka tanam bunga, bisa tuh dibikinin kayak gini. Ini juga cantik. Oke, kalian bisa coba ya semuanya. Saya rasa cukup sampai di sini untuk materi kita tentang kertas dan kerajinan. Untuk kerajinan kertas dan kerajinan plastik. Untuk tugas membuat kerajinannya, saya minta kalian membuat kerajinan yang terbuat dari bahan kertas bekas dan atau plastik bekas, salah satu. Mau pakai kertas bekas boleh, mau pakai plastik bekas boleh. Mau bikin kerajinannya juga bebas, mau bikin vas bunga kayak gini, mau bikin bunga, mau bikin, kalau yang contoh-contoh kertas kemarin juga banyak ya, mau bikin hiasan dinding, mau bikin apa aja boleh, yang penting dari limbah kertas dan limbah plastik. Oke ya, jadi minggu depan itu kalian sudah mengumpulkan tugasnya, paling akhir minggu depan. Kemudian minggu depannya lagi kita akan ulangan materi kerajinan limbah kertas dan limbah plastik.
Oke, bisa dipahami ya. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Ketemu lagi minggu depan waktu kalian mengumpulkan waktu kalian mengumpulkan hasil kerajinannya. Untuk hasil kerajinan seperti biasa berupa foto dan video proses dari pembuatan kerajinan. Oke ya. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa materinya dicatat. Untuk contoh-contohnya ya nggak usah dicatat lah ya, nggak usah digambar juga. Jangan lupa bikin tugas. Saya harap kalian lebih rajin untuk semester ini. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.